Setelah menikah, saya tuh sama suaminya pengen punya anak itu lumayan minimal 4 gitu. Hasil dokternya ngebacain bahwa ya saya dua saluran tuba tertutup. Alhamdulillah gitu ya. Waktu itu dikaruniai suami sama mertua yang masya Allah baik banget gitu ya. Ya udah sabar gitu. Bahkan aku tuh pernah ada di posisi Abi bisa mau nikah lagi. Bahkan kebahagiaan kita kan gak hanya diukur dari kehadiran seorang anak. Kalau kata suami tuh lihat bahkan selebritis di sana juga mereka udah pada punya anak, banyak yang cerai. Halo Momi, apa kabar? Selamat datang di Momi Asi Talk, cerita para Momi. Kehamilan dan memiliki seorang anak merupakan impian besar bagi setiap pasangan yang telah menikah. Banyak yang berpendapat bahwa hadirnya anak adalah suatu bentuk cinta antara dua insan manusia. Pasangan yang sedang memperjuangkan kehadiran sang buah hati sering disebut dengan pejuang garis dua. Oke, Momi di rumah. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Seorang womanpreneur, seorang istri dan juga seorang pejuang garis dua yang sudah dan sedang berjuang menuju garis dua. Oke, halo Momi Lena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Momi? Gimana nih suasana hatinya hari ini? Alhamdulillah suasana hari ini baik. Alhamdulillah. Keadaannya mah baik, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke, Momi nih ya. Dengar-dengar nih kan kita ya, dengar-dengar nih Momi punya beberapa usaha nih. Kalau boleh tahu, boleh dong di-spill aja usahanya tuh apa aja nih, sibuknya apa aja? Kegiatan sekarang itu usaha gitu ya. Usaha sebagai owner di brand baju anak. Saya memiliki sama suami ada kurang lebih 10 brand. Wow, baju banyak anak. banget. Dari mulai pakaian bayi, pakaian dewasa, pakaian remaja, tas sekolah sama sepatu. Waduh, Gitu. banyak ya. Itu brandnya apa aja kalau boleh Salah tahu? satunya ada brand Twinski yang dulu sama almarhum kembaran saya. Terus ada brand Nuha, brand Zili, brand Alenza, brand Kava, Lanita, Banyak banget ya Allah, luar biasa. Berarti sibuk banget ya. Aduh, makasih ya udah nyempetin di sini, udah nyempetin hadir podcastnya Momi Asi dengan beragam kesibukannya. Ya, itu 10 brand mah aduh sama sendiri dipegang. sama suami sama ya, admin. Dibantu sama karyawan. Ya, jadi mami-mami di rumah yang lagi cari baju bayi, tas sekolah, baju anak, baju dewasa remaja, boleh ya ke mana teh? Boleh langsung ke dicek aja nanti IG-nya. apa IG-nya boleh? Boleh IG pribadi aja Nurlena_Sri Oke, Gustina. gitu ya. Nah, itu sekilas prolog dari cuplikan hari ini. Oke, Mami Lena, kalau boleh tahu udah berapa tahun nih Menikah itu saya hampir 9 tahun di tahun 2015. Jadi sekarang tuh udah tahun ke-9 tahun menikah. Tahun 9 ya. Ya, 9 tahun tuh merupakan apa ya? Bukan waktu yang sebentar ya untuk berjuang menjemput garis dua. Ya Allah, luar biasa. Sebelumnya nih kan kalau misalkan pasangan baru menikah, sempat ada obrolan nggak sih? Aku pengen punya anak 1, 2 gitu. Sempet, bahkan dari sebelum nikah, bahkan setelah menikah, saya tuh sama suaminya pengen punya anak itu lumayan minimal 4 gitu. Minimal 4. Iya, cuman qadarullah mungkin ya sampai saat ini ya Allah belum mengizinkan buat saya sama suami ya belum memiliki keturunan. Gitu. Nih sebelumnya Momi tuh kan kalau 9 tahun kita udah pasti tahu ya, 9 tahun tuh pasti nggak diem aja untuk menyebut garis dua. Nah, ini Momi biasanya promil yang dilakukan tuh apa aja sih Momi? Kalau tahun pertama itu saya masih, karena waktu itu masih kerja posisinya, ya jadi masih santai. Kalau tahun pertama, nah ketika tahun kedua, ketika almarhum kembaran saya hamil, nah di situ baru ada gejolak-gejolak. ya, gitu.
kemarin saya udah hamil nih, kok saya belum hamil gitu. Nah dari situ di tahun ketiga akhirnya mencobalah promil gitu ya ke dokter kandungan gitu. Ya biasa diperiksa biasa normal Sama alhamdulillah. suami gitu berdua. Sama suami alhamdulillah diperiksa biasa normal alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu di tahun kelima pernikahan alhamdulillah Sempat sempat garis 2. sempat garis 2 dan sempat hamil sampai usia 12 minggu. Cuma ya mungkin ya qadarullahnya di umur 12 minggu saat waktu itu masih kerja posisinya. Jadi pas posisi lagi kerja, lagi ke toilet ya Ngeplek gitu. awalnya ngeflek gitu ya, kesininya ya udah banyak gitu. Jadi keguguran. Keguguran. Enggak belum nyangka itu tuh lagi hamil teh. Belum tahu Iya, hamil. aku nggak tahu lagi hamil Karena udah posisinya. 5 tahunnya jadi disangkanya. Karena aku berjalannya sama suami ya udahlah gitu ya. Sepasrahnya aja gitu. Nggak tahu itu lagi hamil. Pas dicek ke bidan karena di hari itu tuh sampai 3 kali ganti pembalut. Saking banyaknya Saking keluar. banyaknya dipikir teh ya udahlah head biasa. head biasa. Gitu. Tapi sempet telat nggak sebelumnya? Enggak Ngerasa enggak kayak telat atau ada telat, rasa-rasa? ya udahlah mungkin memang telat biasa karena dari menunggu 5 tahun itu ketika telat itu udah berapa kali? Udah capek, Iya. berapa kali ngeliat tespek Udah dari terbiasa satu, ya gitu. udahlah. Jadi ketika telat tuh udah nggak pernah dicek gitu ya. Cuma pas yang di situ pas ketika ke bidan teh ini mah kayaknya ini deh ini. Keguguran. Dia langsung bidan belum ngasih tahu. Cuma langsung dirujuk ke dokter kandungan, langsung ke rumah sakit. Dan bahkan sama saya mesti dibesokin. Pas waktu ke bidan teh besoknya baru ke rumah sakit gitu. Karena saya sama suami memang mencari dokter kandungan yang perempuan. Akhirnya dapat di jam besoknya saya sama suami ke rumah sakit. Langsung di USG, pas di USG memang masih ada, cuma memang sudah nggak bisa terselamatkan. Gitu. Akhirnya sama dokter dikasih pilihan mau kuret atau sama obat. Iya. Tapi saat itu saya memilih untuk di obat saja. Berarti kan kalau misalkan pernah hamil berarti keduanya bagus ya, kondisi suami bagus, kondisi istrinya bagus ya, tidak ada diagnosa yang menyusahkan, maksudnya tidak ada diagnosa yang mengharuskan susah hamil gitu ya, karena udah pernah hamil walaupun di tahun kelima. Nah, akhirnya setelah itu ya tahun demi tahun ya saya pikir ya udahlah nanti juga mungkin bahkan hamil lagi gitu. Cuma di tahun ke-7 gitu ya, penasaran. Masih belum ya, udah lewat 2 tahun masih belum hamil. Akhirnya konsultasi lagi gitu, konsultasi lagi ke dokter, nyobain. Dan setelah hasil konsultasi lagi ke dokter, dari bidan dirujuk lagi ke spesialisnya, ke dokter kandungan. Setelah dokter kandungan dirujuk lagi harus nyari spesialis yang cover. Yang khusus fertilitas. Peto maternal bukan? Jadi yang dokter kandungan yang fertilitas yang khusus. Gitu ya. Yang dokter kandungan di atasnya lagi ya. Gitu. Kan waktu masih itu mah kan belum ngerti ya. Pikirnya dokter kandungan ya udah dokter kandungan cukup aja, di sana, gitu. ternyata masih ada tahapan lagi ke atasannya. Gitu. Akhirnya dirujuk lah gitu. Setelah itu kan harus dites HSG, tes yang masya Allah luar biasa sakit. Dites HSG dan suami juga dites. Ya hasilnya ya ternyata ya mungkin ya alhamdulillah. Dan situ teh hasil dokternya ngebacain bahwa ya saya dua saluran tuba tertutup. Non paten. Iya, jadi tidak bisa bayi normal, hamil normal ya. Jadi harus bayi tabung gitu. Di usia kami yang ke-7 tahun. Padahal di usia kami 5 tahun 8, kita sempet hamil ya. 7-8 tahun lah. Mencoba berharap tuh ya udahlah di ulang tahun pernikahan tuh berharap teh udah ini gitu ya. Cuma mungkin ya Allah mah berkehendak lain di situ. Padahal saya tuh bilang ke dokternya, dok padahal di umur tahun kelima saya pernah hamil gitu. Terus kata dokter bilang ya mungkin saat itu belum tertutup semua gitu. Dan kemarin dokter menyarankan kalau pengen hamil ya harus bayi tabung gitu.
Cuman untuk bayi tabung ternyata bukan hanya biaya yang dibutuhkan. Jelas sekali. Bayi tabung Masya tuh luar Allah, bukan hanya biasa. biaya yang dibutuhkan, ternyata mental juga. Jadi saat itu memang saya kena mental gitu. Oh, seperti gimana misalkan kena ya misalnya mentalnya? ketika memang saya ngejalanin programnya gitu ya. Cuma nggak, bahkan sama suami sempat gak makan nasi gitu ya, bener-bener intinya malah selama 6 bulan hampir setahun itu benar-benar hidup sehat tuh benar-benar hidup sehat Karena ingin program hamil. Oh iya. Cuma pas kesininya ya mungkin ya ujian mungkin ya, dan ternyata ya ketika mau tadinya tuh harusnya tuh udah rencana sama dokternya itu, dok saya mau program bayi tabung nanti setelah lebaran ya. Tahun berapa itu? Tahun kemarin, tahun 2004 tahun kemarin. Berarti lebaran kemarin. Saya bilang, dok saya mau, biar saya pengen kan karena saya tuh program sama dokter itu sebelum puasa. Tapi dok saya pengen puasa full gitu kan. Iya. Oh jadi biar nggak keganggu puasanya. Itu sebelum kemarin saya meninggal gitu kan. Iya. Dan di situ kata dokter oke, gitu ya. Nanti setelah lebaran kita jadwalkan kembali gitu. Cuma kan di situ kan diuji sama Allah kan. Allah ngambil kembaran saya gitu kan. Kan mental saya benar-benar hancur tuh. Ternyata ya sakitnya ketika saya nggak punya anak nggak sehancur saat saya ditinggal kembaran saya gitu. Berarti deket banget. Itu identik, kembaran identik. Ya deket banget, bahkan dari biasa. esnya dari kecil, dari bareng, bayi pasti bareng-bareng bahkan dari sampai kuliah pun kita sekamar gitu kan, sekosan. Makanya ketika ditinggal kembaran tuh rasanya kayak udah gitu, hampa udah gitu. Kayak hampa. Bahkan kata suami juga, saya tuh mau program lagi nanti, kata aku tuh ya. Semangatnya hilang. Karena kan memang ternyata kan ketika kita mau program bayi tabung tuh terutama kita nggak boleh stres. Iya. Benar, nggak boleh stres. Bahkan sama dokter aja kita disarankan untuk ya intinya mah relax gitu kan. Sedangkan ketika kita mau relax aja dengan kondisi yang sekarang tidak baik-baik saja, bahkan sampai sekarang gitu ya. Udah gitu berjalannya aja aku sama suami ya gimana nya ya sekarang mah ya udahlah sedikasihnya gitu, udah mulai pasrah, udah mulai di titik pasrah gitu, bukan nggak mau mencoba gitu, karena kan ketika kita proses bayi tabung ternyata bukan hanya uang gitu. Iya benar, apalagi kan ketika kembaran. Aku pernah dengar katanya pernah dengar cerita katanya Teh Lena, Momi Lena ya, ketika ditinggal kembaran tuh lebih sakit hati daripada ditinggal ayah meninggal. Aku waktu ayah meninggal ya seminggu 2 minggu juga udah bisa aktivitas. Kalau pas ketika kembaran meninggal aku benar-benar drop, ikut sakit, bahkan berat badan aja 10 kilo turun. Oh ya Allah, itu kayak hilang apa sih, kayak hampa kayak gitu. Hampa aja, jadi kayak lebih ternyata gini ya ditinggalin kembaran gitu ya. Ternyata sakit gitu. Aku pikir aku bisa kuat gitu ya. Padahal kan aku yang dulunya dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah gitu ya. Bahkan sampai kerja aja aku tuh tipikal yang bolak-balik masuk rumah sakit. Dan kembaran aku tuh nggak pernah masuk rumah sakit. Dan sekalinya masuk rumah sakit ya itu gitu. Itu kakak atau adik? Adik. Bahkan ketika adik. Kan aku tuh sebelum dia meninggal tuh beberapa saat tuh emang pernah ditawarin buat kan ada yang ngasih anak ya, buat adopsi bayi, gitu. Adopsi. Terus kata kembaran saya teh perjuangin dulu gitu, itu udah aja berjuang dulu, sok program aja dulu. Makanya dulu teh yang bikin aku semangat buat program bayi tabung itu adik kembaran aku gitu ya. Udah jangan dulu adopsi atau ngambil anak gitu ya. Bahkan dia tuh adalah satu-satunya yang ngelarang aku buat adopsi teh. Oh kalau yang lain ngedukung yuk adopsi aja gitu. Ya kalau suami mah alhamdulillah, suami mertua alhamdulillah gitu ya. Aku tuh dikaruniai suami sama mertua yang masya Allah baik banget gitu ya. Dia tuh selalu mendukung, bahkan ketika aku divonis itu pun saluran tuba aku ketutup, aku gak bisa hamil normal, malah mama mertua gitu, selain mama mendukung. Sendiri udah puguh ya teh, yang dia yang nguatin aku gitu. Tapi di situ mama mertua bahkan yang nguatin aku gitu. Suami juga sama gitu.
ya udah sabar gitu. Bahkan aku tuh pernah ada di posisi Abi bisa mau nikah lagi gitu. Oh, pernah bilang ke suami? Bi, kamu pengen nikah lagi enggak gitu, pengen punya anak ini. Enggak, sok aja kita berjuang bersama bareng-bareng gitu ya. Anak itu bukan titik kesuksesan pernikahan kita gitu. Bahkan kebahagiaan kita kan gak hanya diukur dari kehadiran seorang anak. Kalau kata suami tuh lihat, bahkan selebritis di sana juga mereka udah pada punya anak, banyak yang cerai. Iya gitu ya. Walaupun memang tetap kan pengen ya punya anak mah pengen, tapi ya gimana ya. Kita tuh kadang emang kena tuh di situ gitu ya. Ketika orang melahirkan, orang baru menikah hamil gitu, memang lumayan kan mental kita tuh kena kena banget gitu ya. Makanya ya Allah gitu ya, kapan aku tuh pengen kayak mereka gitu ya. Ya Allah, aku tuh pengen seperti mereka, ngerasain hamil, ngerasain melahirkan, ngerasain punya anak dari rahim sendiri gitu ya. Cuma memang udah qadarullahnya ya, sama Allah ya memang udah seperti ini sekarang gitu ya. Tapi kalau adik almarhum itu punya anak berapa? Punya anak 2. Karena kembar sering disangka mamanya tidak? Iya. Yang kecil berapa tahun? Yang kecil 2 tahun, yang gede 5 tahun. Oh, sekarang sama siapa? Sekarang sama abinya. Oh, sama. Terus sering dibilang mama gitu? Iya, kalau anak-anak tuh, bahkan anak-anak almarhum itu gak ada yang menyuruh, gak ada yang ini ke saya udah bilang mama gitu. Walaupun ya mungkin ya abinya ngelarang gitu ya ke anaknya, apalagi yang paling gede, kadang dia tuh suka curhat. Mama, aku nggak boleh dibilang nggak boleh manggil bilang mama, kata abi. Cuma aku di situ hanya bisa nguatin anak gitu ya. Apalagi kan anak sebesar umur 5 tahun ya, nggak bisa didoktrin atau dibilang apa-apa ya gitu ya. Aku mah memang bahkan nggak tahu kenapa ya, sebelum almarhum meninggal itu kita tuh udah sering memang jalan bareng kan. Nah, nggak tahu kenapa kayak dia tuh titip pesan gitu. Karena kan memang ada tetangga tuh yang meninggal, sama meninggalkan seorang anak, ya meninggalkan anak-anaknya gitu ya, masih kecil. Terus celetuk almarhum bilang gini, nangkela saya meninggal gitu ya, saya titip anak-anak ya gitu. Saya lebih percaya sama kamu gitu ya. Tapi kan ya qadarullah mungkin ya, ketika almarhum pun sudah meninggal ya, aku nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Bener. Aduh aku jadi sedih. Jadi walaupun dokter udah bilang tuh banyak non paten gak bisa hamil normal, alo ngambil kembaran, alo titipin anaknya buat momi. Iya, karena sebenarnya mah ya pengennya mah seperti itu, sesuai amanah almarhum tapi kan gitu. Pada kenyataannya sekarang itu aku ngerasa dijauhin sama anak-anak kerasa banget ya. Jadi sekarang tuh mental aku tuh belum, bahkan suami aku tuh bahkan ngajak terus ke aku, hayu mau nyari yayasan yatim piatu gitu ya, kalau mau anak gitu ya, daripada kamu terus sakit gitu ya. Jadi aku tuh memang kemarin tuh selain aku sakit mental ditinggalin anak almarhum, di satu sisi aku juga rada sakit ketika aku harus jauh sama anak-anak almarhum. Karena sebelumnya deket banget ya, deket sering banget, jalan. Bahkan ketika ada almarhum pun memang anak-anak almarhum deket sama aku gitu. Ketika almarhum masih ada pun gitu ya. Makanya ketika sekarang udah nggak ada, udah mah adik aku nggak ada gitu ya, anak-anak asa ngerasa dijauhin gitu. Bahkan bilang ya harus ada batasan gitu. Bahkan aku aja sampai nggak ngerti batasan seperti apa gitu. Padahal ini kan anak adik aku gitu. Padahal ya anak adik aku yang hamil, adik aku yang lahirin, bahkan adik aku yang bertaruh nyawa, dan aku yang harus dijauhin gitu. Aku ngerasa dijauhin. Bahkan sekarang aja aku pengen ketemu sama anak-anak gitu ya. Aku harus minta izin yang benar-benar ngemis. Kalau enggak aku minta tolong ke mama, karena aku udah sakit hatinya gitu. Tapi yang kecil suka nyariin enggak? Kan yang kecil tuh kalau yang umur 5 tahun memang nyariin teh. Oh, yang kecil nyariin. Karena yang umur 5 tahun ya udah paham bagaimana rasa kangennya sama mama gitu ya. Kalau yang kecil banget yang 2 tahun dia nggak ngerti kan. Kalau yang udah umur 5 tahun, aku yang tadinya nggak bisa mobil aja jadi bisa mobil gara-gara umur yang 5 tahun bilang gini,
aku pengen diantar sekolah sama ibu, kayak teman-teman aku diantarnya sama ibu. Jadi iya, di situ aku yang tadinya nggak mau belajar mobil, kan dulu tuh dia tuh suka diantarnya sama bundanya tuh, sama almarhum tuh pakai mobil kan, diantar jemputnya tuh. Dan mungkin ya dia juga sama, mungkin dia merindukan. Dan di situ tuh aku bilang ke suami, Bi aku mau izin, aku mau kursus Belajar mobil gitu ya, biar aku bisa nganterin kakak ke sekolah. Aku sok, alhamdulillah suaminya di situ support gitu ya. Makanya yang bikin aku semangat gitu ya, yang bikin aku semangat itu ya mereka berdua gitu. Bahkan saat aku lagi terpuruk kemarin sakit yang waktu tipes teh ya, yang pernah sakit parah gitu ya, sakit tipes, yang bikin aku semangat buat sembuh lagi ya mereka gitu. Ya Allah, ya itu kayaknya kehilangannya berkali-kali ya. Karena anak-anak tuh bilang, mama jangan tinggalin aku, jangan meninggal, jangan dikubur saat umur 5 tahun gitu. Makanya aku, ya Allah, aku nggak boleh bikin anak sekecil itu ya kehilangan lagi gitu. Kehilangan lagi sosok orang tua gitu. Jadi kalau rindu tuh masih ada kembaran mama nih gitu ya. Gitu ya. Aku bilang, ya Allah, aku harus sehat, aku harus kuat ya buat mereka berdua gitu. Itu ya terutama ya buat mereka gitu ya. Buat karena kan udah dititipin juga ya sama almarhumah buat jagain. Jadi bahkan setelah almarhum meninggal pun, dan mungkin aku adalah salah satunya yang sering dimimpiin almarhum. Sering datang gitu. Ya tetap sih di dalam mimpinya ya sama teh. Salah satunya mah nitip anak-anak ya, anak-anak ya. Karena kan meninggalnya juga bisa dibilang dadakan ya. Iya teh, dadakan banget gitu. Makanya aku bilang, ya Allah gitu. Ya banyak kayak kebentar gelap tuh bener-bener. Apalagi posisi lagi bener-bener angin puting beliung waktu itu ya, lagi kondisinya memang waktu itu lagi carut marut ya. Iya, kondisinya lagi yang masya Allah gitu. Sekarang ada rasa sedih nggak sih ketika belum dikaruniai anak? Kalau sekarang tuh lebih ke titik pasrah. Udah nggak ada sedih-sedihnya gitu. Dibilang sedihnya pastilah ada sedihnya. Dibilang galau ya pasti ada titik galaunya. Cuma untuk saat ini saya tuh lebih ke fokus ke nyembuhkan diri aja, nyembuhin diri dengan entah itu dengan usaha, entah itu dengan aktivitas di luar gitu. Bahkan suami yang lebih menyarankan buat lebih banyak aktivitas di luar daripada diem di rumah gitu. Ya jadi sekarang mending aktivitas aja, usaha brandnya dibanyakin lagi nih. Jadi belajar. Aku tuh kalau dulu tuh aku lebih, kan kalau dulu belajar tuh berdua ya sama almarhum. Kalau ada acara kegiatan atau tuh berdua. Kalau sekarang ya udah aku lebih ke aku harus mandiri, aku harus bisa jalan sendiri gitu ya. Dengan sendiri aku harus nyari ilmu yang dan berbau dengan banyak orang. Kalau dulu aku nggak terlalu banyak berbau dengan orang. Karena ada kembaran. Ya karena aku pikir ya udah kemana-mana bisa sama kembaran. Dan ya ternyata ketika kita bergantung sama satu orang, ya seperti itu gitu. Ketika kita bergantung pada satu orang, ketika orang itu sudah tidak ada, ya berasa hilangnya ya. Dan sakit gitu. Makanya benar kata Allah gitu ya, kita nggak boleh bergantung sama makhluk. Salah satunya yang harus bergantung ya kita sama Allah gitu. Balik lagi bergantung sama Allah ya. Nah dari situ ya udah, aku udah di titik pasrah, bukan menyerah sebenarnya gitu. Bahkan sampai saat ini masih gitu ya. Bahkan minum obat masih ada. Karena ya berharapnya sekarang tuh lagi mulihin dulu mental teh. Ya mudah-mudahan ketika mental saya sudah kembali, intinya mah sudah stres saya sudah hilang, bukan hilang ya, maksudnya sudah mulai berkurang gitu ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan lagi program bayi tabung. Dan rezekinya dilancarkan. Amin. Ya itu ya. Jujur aku di sini juga banyak bersyukur ya. Karena ternyata kalau aku sih alhamdulillah ya, setahun aja nunggu hamil itu, setahun aja itu kuping tuh udah berasa panas banget. Pernah ada suatu kondisi di mana ya teh ya, Mumi pulang nih ke kampung kan, kalau dulu udah isi belum, sampai perutnya dielus. Itu 1 tahun aku nikah udah ditanyain kayak gitu, bapernya luar biasa ya. Apalagi sekarang lihat Mumi kayaknya udah biarin aja ya, nanti dari Allah aja gitu, dikasih sama Allah. Allah. Awalnya mah gitu teh, aku juga sama.
setiap mau lebaran, Kumpul keluarga, kumpul keluarga atau ada acara pernikahan itu hal yang paling males teh. Males kumpul Apalagi keluarga kalau ya. udah dibandingin, karena kan dulu kan zaman Amar masih ada ya, terus adik aku juga gitu ya, yang bungsu, dan aku yang belum gitu ya, suka dibandingin sama mereka ya. Tapi ya udah ya mungkin titik keberhasilannya aku ya bukan di situ gitu, bukan dari anak gitu. Iya, sebenarnya amanah tuh bukan hanya di anak ya, bisa kita diamanahi sebuah, tadi teteh usahanya kan lumayan ya, terus bisa diamanahi orang tua, bisa diamanahi jabatan, atau misalkan diamanahi ya tadi kalau kita punya keluarga yatim piatu kan kita juga bisa ikut mengurusnya ya teh ya. Nah, tidak mesti harus seorang anak ya, gimana lagi orang udah usaha ya teh ya. Iya, Udah benar. usaha. Ada nggak sih statement atau kata-kata yang bikin teteh sakit hati atau bikin mami sakit hati? Kata-kata yang kok belum hamil sih misalkan, kok udah 9 tahun belum hamil gitu. Ada banyak, bukan Banyak. ada lagi, banyak. Udah banyak ya. Cuma udah ada di titik sama suami ya udah lebih ke pasrah, selama suami baik-baik saja dengan kita. Selama suami baik-baik. Suami alhamdulillah selalu mendukung kita gitu ya. Udah kalau kata suami mah ya udah, intinya mah kebahagiaan pernikahan itu tidak hanya di anak. Di anak ya. Intinya mah kalau suami tuh suka menenangkan aku kayak gini. Ya intinya mah kamu hebat ya dengan kamu sendiri gitu. Bahkan ketika kamu diuji dengan ujian yang seperti ini, dia menunggu kehadiran seorang anak, dan bagi suami mah, dibagi mata suami mah ya kamu udah sempurna gitu, udah hebat. Bahkan ya mungkin dengan sindiran-sindiran orang mah ya gitu ya. Sindiran apa sih yang paling pedes? Iya, sindiran paling pedes mah, nggak 9 tahun udah nikah gitu ya, nggak bisain meren suaminya gitu ya, atau apa aja. Padahal gitu ya. semua posisi udah aku lakukan. Tapi tetap ya dibilang nggak bisa ya kalau itu. Gitu, tapi Itu kata-katanya parah banget. cuma kan ya udah, kalau aku sama suami ya udah dari titik masa bodoh tuh. Jadi sekarang tuh udah ada di titik cuek, masa bodoh, nggak pernah dengerin lagi omongan orang gitu. Yang penting ya udah pernikahan saya dan suami alhamdulillahnya sampai saat ini ya bahagia. Intinya mah ya alhamdulillah bersyukur aja gitu, dikaruniai mertua yang baik. Alhamdulillah. Gitu ya kan, Iya, yang mendukung. Kalau misalkan kita lagi promil mertua tidak mendukung ya itu pasti down banget ya. Mendukung, keluarga dari suami juga mendukung gitu ya, keluarga dari sendiri udah apalagi gitu ya, adik, mama udah sangat mendukung lah, udah sangat, bahkan ya intinya mah yang support sistemnya saat ini ya keluarga gitu. Iya benar, keluarganya luar biasa dan ya. Alhamdulillah, dan keluarga tuh nggak pernah dari zaman waktu masih ada almarhum papa juga nggak pernah kapan hamil. Itu enggak gitu. Itu kata-kata kapan hamil tuh ya. Sekarang gitu tuh ya, udah merajalela di mana-mana ya. Dan Gak sekarang pernah. yang lagi merajalela itu ini mom, ya hamil, ya mendingan hamil sebelum nikah daripada Ya, sudah nikah nggak hamil-hamil. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Ya begitulah sekarang. Mungkin itu untuk menenangkan diri sendiri karena hamil di luar nikah, jadi menghalalkan segala cara ya. Oke nih apa yang ingin Momi sampaikan untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri ayo apa? Untuk diri sendiri mah terima kasih sampai saat ini kamu telah menjadi wanita yang hebat, yang sabar, yang kuat, yang tegar, tetap rendah hati, jadi istri yang baik buat suami. Oh, Masya Allah, jadi istri yang baik dan suami ya. Ingat, apapun kondisinya harus jadi istri yang baik, cina ya. Oke, sekarang pesan-pesan untuk Momi yang sedang berjuang di luar sana. Boleh. Buat mami-mami yang ada di luaran sana, jangan bersedih hati ketika kita belum dikaruniai anak. Mungkin ya banyak hal yang sedang Allah persiapkan untuk kita nanti ke depannya. Entah itu Allah titipkan anak yatim, entah itu Allah titipkan amanah hal yang lain gitu ya. Intinya mah Allah akan mempersiapkan kebahagiaan kita di luar hal itu gitu. Intinya mah kebahagiaan kita nggak hanya tentang anak. Kebahagiaan kita yang harus dipikirkan yaitu kebahagiaan antara kita dan suami dan keluarga. Oh begitu, Momi luar biasa sekali. Momi mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan Momi segera dipulihkan dalam segala bentuk kondisinya. Amin.
happy mami. Karena aku pas ketemu mami pertama tuh kayaknya mami tuh kayak ngobrol tuh kemana gitu ya. Iya. Kayaknya enggak. Jadi aku tuh tipikal belum terlalu fokus teh, bahkan jangankan hanya untuk ngobrol kayak gini ya. Untuk melakukan aktivitas sampai saat ini tuh nggak pernah. Karena yang bahkan ya masya Allah nyentuhnya suami aku ya yang sabar gitu. Masih tetap kebayangnya tuh sakitnya aku ditinggal almarhum gitu. Makanya pejuang garis dua. Oke, kemarin aku sakit ketika aku harus berjuang garis itu, dua gitu. Tapi untuk sekarang mah aku lebih bagaimana cara menata hati kembali untuk menjadi ya untuk lebih normal lagi hatinya, lebih benar-benar bahagia tuh nggak hanya di luar tapi hati juga ikut bahagia gitu. Bahagia ya. Karena ya mungkin yang diinginkan almarhum itu nggak kayak aku yang sekarang gitu. Pasti. Tapi kan pengennya aku lebih baik lagi, lebih bahagia lagi gitu. Makanya untungnya suami yang selalu mendukung aku buat sok aja cari kesibukan di luar sana. Yang penting itu benar-benar bermanfaat buat kamu, entah itu kajian, entah itu kamu mau nyari gali usaha atau kamu mau nyari silaturahmi dengan siapapun. Dan suami selalu antar jemput. Aduh, Masya Allah. Untuk para suami-suami, tolong dukung terus mami-maminya di rumah dalam mencapai garis 2. Terima kasih mami-mami, sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.